masing-masing dari bilangan pertama dan bilangan kedua itu adalah minus 3. Sedangkan dengan bilangan berikutnya 24 dengan 23 yaitu hanya minus 1. Nah, berarti dalam konsep seperti ini kita mengurutkan bedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahmad Iqbal Fauzi. Hari ini kita akan belajar mengenai tim CPNS 2023 dengan materi deret angka. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, tekan tombol loncengnya apabila nanti ada video baru teman-teman bisa langsung melihatnya. Ya, dalam mengerjakan tim CPNS deret seperti ini ada beberapa tips yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah mencari bedanya. Beda masing-masing dari mereka ini nanti yang akan kita bisa gunakan dalam menentukan angka berikutnya. Contoh nomor 1, 61, 58, 53, 46, 37, 26. Maka bisa kita lihat di sini bedanya adalah minus 3, minus 5, 53, 46, minus 7, selanjutnya di sini ada minus 9, dan juga di sini ada minus 11. Maka teman-teman kita bisa ketahui bahwa beda masing-masing di situ adalah beda out depan ditambah dengan 2, sehingga ketika sudah 11 maka ditambah dengan 2 menjadi minus 13, sehingga di sini bedanya adalah minus 13. 26 dikurangi 13 adalah 13, sehingga opsi jawaban yang betul adalah yang E. Dalam kecepatan mengerjakan seperti ini, teman-teman harus berbanyak berlatih sehingga besok ketika tes teman-teman bisa menjawabnya dengan cepat. Nomor 2, 24, 27, 24, 23, 20, 19, 16, berapa? Nah, di sini ada yang sedikit berbeda teman-teman. Jarak masing-masing dari bilangan pertama dan bilangan kedua itu adalah minus 3. Sedangkan dengan bilangan berikutnya 24 dengan 23 yaitu hanya minus 1. Nah, berarti dalam konsep seperti ini kita mengurutkan bedanya di minus 3 atau minus 1 karena di belakangnya sudah minus 3, di sini minus 1, di sini minus 3, sehingga harusnya ketika urutan terjadi deret pengurutan seperti ini maka bedanya harus berurutan minus 3, minus 1, sehingga setelah minus 3 harusnya adalah minus 1. 26 dikurangi 1 sama dengan 15, sehingga jawabannya adalah yang A. Teman-teman tidak perlu khawatir ketika teman-teman sering mengerjakan soal deret seperti ini, maka teman-teman akan semakin terbiasa untuk membedakan bedanya. Nomor 3, 40, 38, 34, 28, 20, 10. Nah, teman-teman, di sini dalam soal deret angka seperti ini kita bisa mengetahui bahwa jaraknya itu adalah 40 dengan 38, dia berarti 2. 38 dengan 34 dia jaraknya adalah 4. 34 dengan 28 dia jaraknya adalah 6. 28 dengan 20 dia jaraknya adalah 8, dan 20 dan 10 dia jaraknya 10. Di sini perlu kalian ketahui ini minus semua ya teman-teman, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa beda sama dengan beda awal ditambah dengan minus 2.
seperti tadi nomor 1 teman-teman. Di sini apabila beda awalnya sudah minus 10, selanjutnya kita tambahkan dengan minus 2. Jadi berapa? Minus 12. Nah, di sini ketika di minus 12, teman-teman bisa ketahui 10 dikurangi 12 sama dengan minus 2. Jawabannya adalah yang A. Karena di soal CPNS seperti ini bedanya itu jarang sekali teman-teman yang statis, misal 5 terus 4 terus, itu tidak atau jarang keluar. Yang sering keluar adalah seperti ini, ada jarak pembedanya. Kita lanjut ke nomor 4. 22, 6, 10, 16, 24, titik-titik 46. Nah, teman-teman, di sini bisa kita ketahui bahwa dalam suatu deret bisa jadi soalnya adalah bukan yang paling ujung, melainkan berada di tengah-tengah seperti ini. Caranya sama, kita cari jarak dari masing-masing angka. 2 dengan 6 itu jaraknya adalah 4. Nah, selanjutnya 2 dengan 10 dia juga jaraknya 4. 2 dengan 16 dia jaraknya adalah 6. 6 dengan 24 dia jaraknya adalah 8. Nah, di sini kan ada titik-titik teman-teman, sedangkan di sini dia adalah 4, 6. Apabila kita melihat seperti ini, bahwa jaraknya itu adalah sama seperti tadi, beda sama dengan beda awal, bedanya tadi di minus ya teman-teman, sekarang ditambah 2, sehingga teman-teman tahu bahwa di sini 8 harusnya adalah 8 ditambah dengan 2 sehingga 10. Nah, 10. Selanjutnya harusnya di yang satunya lagi adalah 10 ditambah dengan 2, berarti 12. Apakah betul seperti ini? Coba kita coba. 24 tambah 10 adalah 34. 34 tambah 12 adalah 46. Sehingga jawaban yang betul untuk mengisi yang kosong tadi adalah 34. Dan opsi jawaban E adalah jawaban yang benar. Teman-teman, ketika menjawab seperti ini juga perhatikan plus minusnya dalam beda. Bisa jadi ketika nilainya bertambah, bedanya itu juga bernilai positif. Ketika nilainya berkurang, berarti bedanya di situ adalah bernilai negatif. Kita lanjut ke soal nomor 5. 1, 1, 2, 6, 24, 120. Wah, kelihatannya susah banget ya teman-teman. Ketika kita harus melihat soal yang seperti ini, biasanya mental kita otomatis akan mengalami penurunan. Ketika melihat soalnya kok bedanya tidak bisa didefinisikan. Namun apabila kita cermati bahwa angka-angka yang di sini merupakan perkalian. Perkalian dari mana? Kita coba seperti ini. 1 ke 1 itu adalah kali 1. 1 ke 2 itu berarti dia kali 2. 2 ke 6 berarti 2 dikali dengan 3. 3 ke 24 berarti 6 dikali dengan 4. 24 ke 120 berarti 24 dikali dengan 5. Sudah jelas teman-teman, kita bisa menyimpulkan bahwa beda sama dengan bilangan awal dikali urutan, seperti itu ya teman-teman. Jika misal di sini bilangan awalnya adalah 120, maka akan dikali berapa? Urutannya berarti dia dikali dengan 6. Dikali 6. 120 dikali 6 sama dengan 720. Teman-teman, bagaimana sudah bisa mengerjakan soal seperti ini? Bahwa
nanti dalam TIU-CPNS deret angka ini teman-teman bisa tahu bahwa bedanya itu akan berbeda-beda, sehingga teman-teman harus bisa membedakannya dengan benar. Bisa positif, bisa negatif, bisa dikali, dan juga mungkin nanti ada yang dibagi. Nah teman-teman, kiranya video ini cukup sekian. Jika teman-teman suka video ini, silahkan klik tombol suka. Jika teman-teman ingin selalu mengupdate video dari saya, silahkan klik berlangganan. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan untuk berkomentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.